Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nima Deswarti, mahasiswa dari Elizabeth International Hotel and Business School, jurusan Pastry and Bakery. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 tokoh entrepreneur yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama mulai dari Nadiem Makarim. Jadi Nadiem Makarim ini lahir pada 4 Juli 1984. Diketahui bahwa Nadiem Makarim mulai bersekolah di SD di Jakarta, kemudian ia lulus SMA di Singapura. Dari Singapura, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di jurusan International Relations di Brown University Amerika Serikat, dan selama setahun ia mengikuti program Foreign Exchange di London School of Economics. Ia juga melanjutkan studinya di Harvard Business School, Harvard University, dan lulus dengan menyandang gelar MBA atau Master Business of Administration. Nadiem Makarim diketahui pernah bekerja di sebuah perusahaan McKinsey & Company, sebuah konsultan ternama di Jakarta, dan menghabiskan masa selama 3 tahun bekerja di sana. Diketahui pula ia pernah bekerja sebagai CEO founder dan managing editor di Zalora Indonesia, kemudian menjadi Chief Innovation Officer Kartuku. Berbekal dengan banyak pengalaman selama bekerja, Nadiem Makarim kemudian memberanikan diri untuk berhenti dari pekerjaannya dan mendirikan perusahaan Gojek pada tahun 2011. Nadiem lebih memilih menggunakan ojek pada saat pulang atau pergi ke kantor ketimbang menggunakan mobil pribadi karena merasa lebih aman. Tingkat kecelakaan pada pengguna ojek sangat kecil, bahkan ia hampir 5 kali sehari naik ojek. Selama menggunakan jasa ojek, ia tidak pernah mengalami kecelakaan, tidak seperti saat ia menggunakan taksi. Dirinya pernah 2 kali kecelakaan, kendaraan pribadi 3 kali kecelakaan, dan naik motor pribadi 1 kali kecelakaan. Lantaran sering menggunakan jasa ojek, Nadiem pun sering ngobrol dengan para tukang ojek pelanggannya. Dari hasil obrolan dan pengamatannya, ia mengetahui bahwa sebagian besar waktu tukang ojek banyak dihabiskan untuk mangkal dan menunggu penumpang. Saat ini pangkalan ojek biasanya tukang ojek bergiliran dengan tukang ojek lainnya. Sudah giliran kadang penumpang sepi, sementara itu dari sisi pengguna jasa, keamanan dan kenyamanan ojek belum terjamin 100%. Dari hasil riset itulah, ia mendapatkan ide membuat inovasi bagaimana orang bisa dengan mudah memesan ojek melalui ponsel tanpa harus repot ke pangkalan ojek. Jadi orang yang jauh dengan pangkalan ojek dapat menikmatinya. Tukang ojek sendiri tidak harus mangkal. Bagi penumpang menggunakan ojek juga lebih aman karena jelas dan terdaftar. Ide Nadiem Makarim ini juga sejalan dengan salah satu tugas kuliah ketika mengambil master di Harvard Business School. Saat awal merintis bisnis, ia hanya memiliki 10 karyawan dan 20 tukang ojek. Saya tertarik dengan sosok Nadiem Makarim karena dengan usianya yang tergolong masih muda, dapat menemukan sebuah ide bisnis yang menjanjikan. Ketangkasan dan kecekatannya menemukan peluang bisnis sangat menginspirasi, dan penglihatan dan kepeduliannya terhadap kehidupan sehari-hari yang ia lakukan membuat ia terdorong untuk berpikir bagaimana masalah ia hadapi dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam menjadi lebih mudah, ia mampu mengubah ojek yang biasanya dan identik dengan pangkalan menjadi sebuah bisnis online yang sekarang menjadi startup di Indonesia. Dengan didirikannya Gojek, ini tertentu mempermudah konsumen ketika hendak memesan ojek tanpa harus repot-repot datang ke pangkalan ojek. Tukang ojek sudah ready di depan rumah. Baik, yang kedua yaitu ada Ferry Yonardi. Jadi Ferry Yonardi lahir pada 16 Januari 1988 di Kota Padang. Setelah menyelesaikan pendidikan di sekolah menengah, Ferry memutuskan untuk melanjutkan pendidikan universitas. Dan tak tanggung-tanggung, beliau memilih kuliah di Brown University jurusan Computer Science and Engineering. Setelah menyelesaikan pendidikan S1, beliau memutuskan untuk bekerja di Microsoft Seattle. Beliau bekerja sebagai seorang software engineer. Setelah 3 tahun bekerja, Ferry berpikir bahwa dirinya sulit menjadi terbaik di Microsoft. Pemikiran tersebut wajar untuk seorang karyawan karena karyawan akan memikirkan karir.
Karena Ferry merasa suntuk dengan pekerjaannya, beliau mencoba terbang ke Cina untuk mencari pemikiran baru. Hasil pemikirannya adalah industri travel dan penerbangan. Sebagai seorang insinyur atau software engineer, Ferry Yunardi merasa tidak terlalu percaya diri memulai bisnis startup. Beliau berpikir logis dan memutuskan untuk melanjutkan pendidikan S2 bisnis di Harvard University. Jalan 1 semester di Harvard University, Ferry Yunardi tertarik untuk mengembangkan perusahaan rintisan atau startup. Beliau memilih startup di bidang mesin pencari tiket pesawat. Ferry merasa kesulitan saat memesan tiket Amerika Indonesia. Berawal dari solusi untuk memecahkan permasalahannya sendiri, Ferry mengembangkan sebuah mesin pencari tiket pesawat dengan teknologi yang lebih modern, fleksibel, dan praktis. Berdirinya Traveloka.com, tepat saat Ferry berusia 23 tahun, beliau memutuskan untuk melangkah keluar dari zona nyaman. Ferry melihat pada waktu itu startup di bidang reservasi tiket adalah startup yang masih booming dan menjadi tren pada saat itu. Banyak investor berlomba-lomba untuk masuk ke industri startup reservasi tiket. Ferry berpikir bakal ketinggalan gerbang jika tidak segera memulainya. Konsep bisnis Traveloka pada tahun 2012 adalah situs pencarian dan pembanding tiket pesawat. Traveloka didirikan oleh 3 seorang bersahabat, yaitu Derianto Kusuma, Ferry Yunardi, dan Albert. Singkat cerita, Ferry melihat bahwa orang-orang tidak hanya ingin mencari tiket yang murah, tetapi juga ingin memesan langsung tiket. Tepat pada pertengahan tahun 2013, Traveloka berubah menjadi situs reservasi atau pemesanan tiket pesawat. Banyak hal harus dipelajari oleh Ferry saat mengawali Traveloka. Tantangan terberat adalah bagaimana cara mengelola tim yang awalnya berjumlah 8 orang menjadi belasan, puluhan, bahkan ratusan orang. Banyak hal yang harus dilakukan sebagai perusahaan baru, termasuk membuat budaya perusahaan dan membangun manajemen yang solid. Banyak hal yang dapat kita pelajari dari kisah sukses Ferry Yunardi, yaitu salah satunya semangat pantang menyerah dan kerja keras. Ternyata tidak mudah membuat perusahaan startup. Banyak sekali tantangan yang harus dihadapi, mulai dari manajemen, pendanaan, menjalin partnership, dan lain sebagainya. Jadi yang ketiga yaitu ada Sudono Salim, lahir pada 16 Juli 1916 di Fuqing, Fujian, Cina. Dia anak petani yang putus sekolah pada usia 15 tahun. Dia akhirnya membantu keluarganya dengan berjualan mie. Pada tahun 1939, ia mengikuti jejak kakaknya ke Indonesia dari Cina. Dia menggunakan sebuah kapal dagang Belanda yang membawanya menyeberangi Laut Cina selama 1 bulan untuk sampai di Indonesia. Di Indonesia, dia memulai karir sebagai pekerja di kota kecil di Jawa Tengah, yakni Kudus. Di kota itu, Sudono Salim bekerja sebagai buruh pabrik tahu dan juga kerupuk. Setelah bekerja, dia lantas mencoba bisnis jual beli cengkeh dan tembakau dengan bantuan modal dari mertuanya. Bisnisnya berkembang pesat, bahkan dia menjadi bandar cengkeh dan tembakau di Kudus. Bisnis cengkeh menjadi mata pencarian utamanya saat itu, di samping bisnis tekstil dengan mengimpor dari Shanghai. Kesuksesannya berantakan pada awal tahun 1940-an ketika Jepang menjajah Indonesia. Usaha yang sudah mulai berkembang menjadi bangkrut. Setelah Indonesia merdeka, dia memutuskan pindah ke Jakarta dan menjalankan bisnis logistik, medis, dan juga persenjataan untuk tentara. Bisnis barunya berjalan lancar, tapi dia tak berhenti. Dia melakukan ekspansi bisnis ke berbagai sektor. Kisah Moncer usahanya semakin nyata pada 1969, berpartner dengan Sutanto dan juga Ibrahim, mendirikan perusahaan tepung terigu bernama PT Bogasari. PT Bogasari itu kemudian menjadi perusahaan tepung terigu terbesar di tanah air. Revolusi usahanya semakin menggila ketika pada 1990 dia mendirikan Indofood dengan produk mie utama mie instan dengan nama Indomie. Rasanya yang cocok dengan lidah masyarakat membuat mie instan ini disukai jutaan masyarakat Indonesia.
Sekian video dari saya tentang 3 tokoh entrepreneur yang ada di Indonesia. Terima kasih.